Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Sallallahu muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, nyai, sedaya para sesepuh, bini sepuh, para bapak, ibu, jamaah subuh. Alhamdulillah kita sampai saniki Allah tasih diparingi nikmat Islam, iman, sehat, saged jamaah istiqomah lan ngaji, mugi-mugi angsal barokah hingga berkah hidup kita, berkah rezeki kita, berkah anak putu kita, dan kita sedaya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa tabi'in wa tabi'in summa jami'al awliya wa sallallahu khususan ila mu'allif hadzal kitab Alim al-Fadil Salim bin Sumaid Sumaila Syekh Nawawi al-Bantani summa ila jami' masyayikhina masyayikh suduqi akram sallallahu rabbi ruhina wa Syekh Haji Ahmad Abdul Jalil wa Haji Hawli Nawawi summa ila jami' masyayikhina akram usuli mafuru'in dasibin masyayikh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafan Allah bin summa ila baina ummatina sanalahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. قال ngendika sapa Ahmad bin Athaillah min alamati mautil qalbi iku setengah saking pira-pira tandane matine ati. Adamul hirmani utawi ora onone susah. Alama ing atase barang fataka kang wis put kang ketinggal apa maka ing sira minat taati bayani saking pira-pira kang taat. Ahmad bin Athaillah niku ngendika bahwasannya di antara tanda-tanda hatinya mati niku, tanda-tanda hati pun mati niku adalah tiang niku menawi ninggalaken ketaatan teng Gusti Allah niku hatinya niku mboten getun belas, mboten wonten rasa nyesal sama sekali. Ninggalaken salat nggih biasa mawon, mboten merasa bersalah, mboten puasa nggih biasa mawon. Dan kewajiban-kewajiban yang lain ditinggalkan niku belas ati niku kok mboten rasa nyesel ngoten niku mboten getun sama sekali, berarti niku atine sampun mati. Atau juga kalau sumpahnya kewajibannya sampun istiqomah, mboten ninggalaken apa istilahnya ninggalaken sunnah-sunnahnya niku, kalau tidak ada rasa nyesel, nah berarti ati ini mati tapi lumayan dibandingkan sing barang wajib. Yang paling penting ibadah-ibadah yang wajib kalau sampai ditinggalkan hatinya mboten nyesel sama sekali, berarti niku ati ini sampun mati. Nah niki mari kita napa istilahnya niki melihat hati kita masing-masing, karena sing ngertos ngenten niki kita piyambak. Wa tarakun nidamilan ninggal ketun alama ing atase barang faal tau kang wis nglakoni sapa siruhu ing ma minat min wujudiz zallati saking onone pira-pira kang keluputan. Dan juga termasuk ciri-cirinya hati yang sudah mati niku melakukan maksiat ten Gusti Allah niku boten wonten nyesel sama sekali. Biasa mawon maksiat niku tambah seneng maksiat belas mboten wonten nyesel ten atine niku pun namanya hatinya sampun mati.
Nah, tiyang niku non sewu nggih, namanya manusia selain Kanjeng Nabi niku mesti ngelampahi maksiat, mesti ngelampahi dosa walaupun tingkatan dosanya masing-masing. Nah, yang paling penting setiap kita melakukan dosa maksiat teng Gusti Allah niku ati kita niku wonten rasa nyesel, rasa bersalah nang Gusti Allah. Mantun niku istighfar nang Gusti Allah. Makanya tiap hari niku kita dianjurkan mau istighfar sebagai bentuk rasa nyesel kita nang Gusti Allah, karena mungkin kita setiap saatnya melakukan maksiat nang Gusti Allah, tentu dengan maksiat yang berbeda-beda. Nah niki penting noto hati kita ngenten niki, lek ninggalaken taat nyesel atine, lek ngelampahi maksiat nggih kita harus menyesal. Lek pun boten wonten rasa nyesel ngoten niku, berarti hatinya sampun mati. Lek ati sampun mati, nah ati niki lek boten disembuhkan, boten diobati, maka tambah lami, tambah suwi hati ini kita mati tambah nemen, tambah kronis. Lek sampun kronis, ilmu niku boten saged melebu. Dituturi nopo mau niku boten saged masuk ten ati ini karena hatinya sudah mati. Lek hati kita sampun mati ngoten niku dus pun diobati, maka perbanyak ngaji kayak ngoten niki, mirengaken nasihat-nasihat para ulama, ngumpulin orang yang soleh, niku obatnya hati. Mulai zikir nang Gusti Allah, makannya dikurangi dan lain, dengan istiqomah tahajud. Insyaallah lek niku disiqomah ngoten niku, hati ini tambah lama tambah lembut sehingga mau menerima ilmu-ilmunya Gusti Allah. Nah niki tentu ngenten niki hanya kita masing-masing sing ngertos ati ini masing-masing, karena sing ninggalaken taat nggih kita sing ngertos, lek nglampahi maksiat nggih kita piyambak sing ngertos. Nah niku karek monggo kita lihat ten ati kita napa wonten nyesel napa mboten. Nah lek boten nyesel berarti ten ati kita niki sampun wonten tanda-tanda hati yang mati. Lek pun wonten tanda-tanda wonten sebelum kronis ati niku, mari dimulai dengan ikut ngaji-ngaji ngenten niki, nggih mirengaken pengajian-pengajian baik ten HP atau secara langsung dan lain sebagainya. Monggo insyaallah dengan ngonten niku lek sering kita mirengaken nasihat-nasihat niku ati niku lama-lama luluh. Wa qala ngendika sapa Imam Ahmad bin Athaillah aidan halimane, al husnu tawi susah ala faqdani taati ngatasi kesepeni taat fil haling dalam saknalika ma'udu min nuhudi dalam sertane ora ana ning gumrika ail tifai utawa ta ail iltifai ta kesetangi ilaiha maring taat fil musaqbalin dalam zaman kang bakal teko iku min alamatil iktirari setengah saking tondo-tondone kebujuk. Terus Ibnu Athaillah niki boten cukup ketun, tapi harus ada rasa ingin melaksanakan. Jadi semuanya ya Allah kula mboten salat. Nah, ketun niku terus mantun niki ada keinginan untuk melakukannya. Jadi di samping ketun meninggalkan taat nang Gusti Allah, di hati niku ditambahi ada keinginan untuk melakukannya di waktu yang akan datang. Maksudnya waktu yang berikutnya niku ada keinginan untuk melakukan. Lek boten wonten keinginan untuk melakukan, cuma ketun mawon tiap hari boten salat cuma ketun. Tapi boten wonten niat untuk melakukannya, berarti niku termasuk ciri-cirinya orang sing tertipu oleh godaannya setan. Jadi boten cukup ketun, tapi wonten keinginan untuk melaksanakannya. Termasuk juga ketun ninggalaken ketun melampaui maksiat nggih sami wonten keinginan untuk meninggalkan maksiat ngoten niku. Jadi boten cukup ketun, boten cukup menyesal, tapi juga ada keinginan untuk melaksanakan taat nang Gusti Allah. Nah, terus ulama niku ngenten. Barang kebaikan nopo mau niku kita le boten mampu ngelampahi, minimal wonten keinginan. Seumpamanya tasik dereng mampu jamaah ten masjid, monggo wonten keinginan rumiyin, ya Allah aslinya kok kepengin jamaah ten masjid tapi kok rasa-rasen boten napa-napa, wonten keinginan dulu. Lek pun wonten keinginan
insyaallah asal keinginannya niku berlanjut boten putus, pada suatu waktu Allah insyaallah maringi pitulung untuk memberikan kekuatan melaksanakan nopo sing diinginkan niku. Jadi jangan sampai kita niki pun boten ngelampahi taat, keinginan boten wonten. Jangan sampai lek sampun keinginan pun boten wonten, maka harapan untuk melaksanakannya tambah tidak ada sama sekali. Jadi kita niki lek boten mampu mengerjakan rumiyin, dimulai dengan keinginan. Tahajud nggih ngonten, kepengin insyaallah lami-lami Allah maringi pitulung sehingga mampu istiqomah salat tahajud. Tapi yang paling utama kula saestu niki jamaatan masjid niki saestu dijogo. Pun jenengan andaikan kita niki saged komunikasi dengan tiang yang sudah meninggal niku, masya Allah ketun niku sak pol-pole ketun mereka niku sing ninggalaken salat atau sing boten jamaah. Karena jamaah niku ibadah ibadah yang tidak akan dikalahkan oleh ibadah lintu-lintune ngoten niku, dan tidak akan dikejar oleh ibadah yang lain, karena Kanjeng Nabi niku tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Salat jamaah niku siarnya orang Islam niku nggih ten jamaah niku, lek jamaah sampun wonten nggih, maka siarnya Islam secara otomatis nggih pun boten wonten. Nah, kita niki lek dereng mampu ngelampahi ngoten niku kepengin rumiyin. Lek sampun kepengin, nah insyaallah lami-lami niku akan dibantu oleh Allah. Nah, kemudian ngenten lagi dawuhnya ulama niku, tiang niku lek sampun wonten keistiqomahan. Contohnya jenengan sampun istiqomah jamaah ten masjid. Nah, pada suatu waktu jenengan ada udzur boten saged jamaah mungkin karena sakit. Nah, terus si ulama niku tiang sing sampun istiqomah nglaksani barang saya ngoten niku walaupun tidak melakukannya sama malaikat tetap dicatat kayak melakukan. Jadi tiang sing sampun istiqomah melakukan barang saya kebaikan ketaatan nunggu si Allah, kemudian pada suatu waktu kok mboten ngelampaikan ada udzur syar'i karena sakit atau karena ada udzur yang gak bisa ditinggalkan, sama malaikat niku tetap dicatat melaksanakannya karena sudah istiqomah. Jadi istiqomah tiap hari baca salawat 100 kali, ninggalaken karena ada udzur, tetap dicatat mengamalkannya. Asalkan jenengan sampun istiqomah, sampun mendarah daging, ciri-cirinya ibadah mendarah daging niku jenengan wonten rasa getun lek ninggalaken. Pun niku mawon ciri-ciri ini. Jenengan mboten jamaah kok wonten rasa getun mboten jamaah, berarti jenengan sampun mendarah daging jamaahnya niku. Tapi tasik dereng wonten rasa getun ninggalakennya, berarti tasik dereng mendarah daging, tasik biasa mawon, tasik belum napa nggih jadi menyatu ten jiwanya. Lek sampun jenengan wonten rasa nyesel, biasanya salat duha kok mboten salat duha, nyesel ten ati, ya Allah kudu saged salat duha karena niku berarti sampun menyatu ten diri panjenengan. Nek tasik dereng wonten rasa getun niku berarti tasik dereng menyatu ten jiwane niku. Nah niku sedaya wonten niku kita piyambak sing ngertos. Monggo dimulai dari diri kita masing-masing. Terus ulama niku iftah qalbak, nyuwun fatwa ten atine masing-masing. Napa sidus pun di kondisi hati saya ini. Nah niku supaya hati kita tidak sampai mati. Lek hati sampun mati nggih masuk naudzubillah min dzalik, dituturi niku wangel nasihat napa malah ada nasihat dianggap menyinggung, ada ilmu baru dianggap menyinggung dirinya. Padahal terus ulama niku lagi di antara ciri-cirinya hati yang mati niku, setiap dia dapat nasihat koyo-koyo niku nyinggung dirinya. Padahal sing laras niku ngenten, lek wonten ilmu baru sing kita boten ngertos, alhamdulillah dapat ilmu baru, ternyata sing tak lakoni biasanya niku salah, sing bener ngenten. Matur nuwun Gusti jenengan paringi pituduh. Niku ciri-ciri hati sing hidup. Lek ati sing mati niku angsal nasihat niku tersinggung. Koyo-koyo dirinya niku yang disinggung. Padahal nasihat itu kan umum. Tentu semua orang nasihat niku kembali kepada dirinya masing-masing. Jadi boten wonten orang ceramah nasihat napa-napa nyinggung sinten, boten wonten. Semua memang dalam rangka memperbaiki diri kita masing-masing. Pun ngoten nggih.
Kalau mulai dari wonten pertanyaan niki, di sebagian daerah berlaku kebiasaan kalau ada orang meninggal dunia, harta peninggalannya ada yang dibagi-bagikan kepada pelayat seperti baju, sarung dan sebagainya. Dan terkadang di antara ahli waris ada yang masih kecil. Bagaimana hukum membagi-bagikan barang peninggalan tersebut? Ini pertanyaan sangat sae nggih. Ilmu waris niki ilmu yang akan dicabut pertama kali oleh Allah di dunia ini. Kalau sudah tidak ada orang yang paham ilmu waris, berarti kiamat sudah dekat. Atau kalau sudah masyarakat meninggalkan ilmu waris dalam pembagian warisannya, berarti ciri-cirinya kiamat sampun dekat. Karena niku penting niku kita memahami ilmu waris. Jadi ngenten nggih, mayit niku kalau wonten harta yang ditinggalkan, ini ku namanya tirkah. Tirkah niku barang atau harta peninggalan mayit. Harta peninggalan mayit niku dengan catatan selama mayit niku masih hidup, hartanya niku tasik dereng diserah terimakan atau dialihkan kepada orang lain. Baik orang lain niku keluarganya sendiri maupun bukan keluarganya. Niku namanya tirkah. Jadi tirkah niku hartanya mayit yang selama masih dia hidup, mayit niku dereng masrahkan ten tiyang lain, belum mengalihkan hartanya niku kepada orang lain. Orang lain niku baik keluarganya sendiri maupun bukan keluarganya. Asalkan bukan wasiat lagi. Wasiat itu kan aja meninggal niku wasiat. Tapi masih normal, sehat. Nah, tanah sini kita kayak no sampean ya. Berarti niku bukan hartanya mayit lagi. Makanya masih sehat ngeten niki, mboten wasiat, memang masih sehat nggih, mboten mau mati ngoten niku. Nah, sawah sing iku sampean tak kena sampean. Berarti niki harta sawah niki pun mboten tirkah namanya. Karena sudah diberikan ke anaknya pada saat masih hidup. Jadi niku bukan warisan niku. Warisan niku harta yang masih dalam kuasanya mayit dan belum diberikan pada siapapun saat dia masih hidup, kemudian dia meninggal, niku namanya tirkah. Nah, tirkah niki harus dibagi berdasarkan ilmu waris. Boten dibagi secara ridho biridho wis merata. Boten angsal ngoten niku. Tetap tidak boleh, harus dibagi secara ilmu waris. Terus pun dicarane semua harta peninggalan mayit niku dikerus menjadi rupiah niku berapa ketemunya. Semuanya ninggalkan rumah, ninggalkan sawah, ninggalkan toko, ninggalkan nopo mau niku dihitung semuanya dirupiahkan, ketemu semuanya 1 miliar semuanya ketemunya. Nah, maka uang 1 M secara uang niki dihitung. Yang dapat 1/4, yang dapat 1/6, yang dapat 1/8, yang dapat 2/3 dan sebagainya dihitung. Lek sampun ketemu bagiannya, sampun ditetapkan ngoten niku, oh ternyata anaknya kebagian sak menten, suaminya atau istrinya dapat sekian, orang tuanya dapat sekian. Lek sampun ketemu bagiannya, baru digunakan yang lain. Jadi hartanya mayit itu tidak boleh diotak-atik sebelum yang pertama dibuat membayar hutangnya. Hutangnya sampun sudah selesai semua, langsung dibagi berdasarkan ilmu waris. Ngoten niku. Setelah ditetapkan pembagiannya, apakah nanti apa selainnya penyerahannya setelah kapan-kapan itu nopo, yang penting ketemu rumiin bagiannya. Bahkan hartanya mayit peninggalan tidak boleh digunakan untuk non sewu tahlilannya, boten angsal. Jadi harus tahlilan niku murni dari anaknya mayit, dari keluarganya. Harta peninggalannya tidak boleh dibuat tahlilannya mayit, boten angsal. Niku harus dibagikan rumiyin, apalagi ten meriku wonten ahli waris anak kecil. Anak kecil itu orang yang mahjur, orang yang terhalang. Artinya apa? Hartanya harus dijaga, tidak boleh diotak-atik sebelum anak niki balik.
Makanya non sewu saestu niki dijogo lek wonten mayit meninggalkan anak kecil kok masih ada warisan yang dibagikan, maka ketemu bagiannya sian anakmu bagiannya 100 juta sing anak kecil, maka harta sebesar 100 juta niki tidak boleh diotak-atik sampai anak niki besar. Ini namanya mahjur anak niki. Jadi harta yang harus dijaga ngoten niki. Saestu ngoten niki bahkan terus si ulama niku cuma kadang kita nih kalau nggak ngertos gitu, ngertos. Mayit setelah meninggal niku yang pertama kali diselesaikan adalah warisan. Langsung diselesaikan. Langsung dihitung peninggalannya mayit niki, dibagikan langsung secara ilmu waris, pun ketemu bagiannya pun aman. Jadi sebelum otak-atik maka mayit niki akan tenang. Selama niki boten diselesaikan, mayit dalam kubur niki boten tenang. Boten tenang karena saestu masalah warisan niki dijogo. Karena apalagi niku oleh masalah tanah niku turun temurun ketika kita gunakan tidak dibagikan secara sah secara ilmu fikih, maka berarti anak kita sing manggone tanah niku terus mboten memakai haknya sendiri. Apalagi niku berupa sawah menghasilkan padi, menghasilkan hasil ikan, dimakan hasilnya padahal niku boten haknya. Iku terus jadi makanan sing boten halal ten anak putu. Makanya saestu ngoten-ngoten niki harus kita selesaikan secara ilmu fikih. Boten saged ridho birridho. Karena kenapa? Nopo sih kita ridhokan? Kita boten ngerti sebagian kita berapa. Lek ketemu bagiannya sakmenten, baru ridho birridho boten napa-napa. Wes sembagianku iki tak kekno sampean ae sampai sing ngramut wong tuwa. Boten napa-napa karena udah ketemu bagiannya. Bagiannya belum ketemu kok diridhokan. Napa sih diridhokan? Bagiannya masih belum jelas. Sampun jelas bagiannya baru diridhokan kepada orang lain. Baik niku saudaranya atau sakerso. Karena udah jelas sing bagianku iki tak kekno sampean ae. Karena sampai sing ngramut wong tuwa aku wis gak apa-apa. Napa-napa sah ngoten niku. Lek dereng ditetapkan bagiannya boten saged ngomong tak ridhono milikku. Napa diridhokan enggak jelas miliknya pinten. Jelaskan rumiyin haknya niku pinten baru diridhokan ngoten niku. Nah, seumpamanya hanya rupa tanah satu rumah, kan enggak mungkin rumahnya dibagi kan enggak mungkin. Terus pun ketemu rumah niki totalnya 100 juta. Berarti nanti ada satu yang membayar. Aku sing bagianku tak bayar ono sampean. Akhirnya rumahnya tetap dimiliki oleh satu orang. Sebagiannya diganti rupa uang. Jadi boten harus dibagi tanahnya didum terus boten wonten. Boten wonten. Jadi dirupiahkan rumiyin. Kalau ketemu uang berapa bagiannya baru uang niki yang dibagi. Nah, kalau ketemunya 50 juta ini rupa sawah separuh. 25 juta rupa ini, rupa mobil namanya. Ngoten niku jadi diuangkan dulu baru uang niki dikembalikan lagi ke fisiknya. Nah, nanti tinggal kesepakatan siapa yang ngambil fisiknya, siapa yang ganti uang karek ngoten niku. Apakah dibayar secara tunai atau diikhlaskan pun sakerso asal jelas bagiannya rumiyin. Jadi kembali ke pertanyaan tadi niku, kalau mazhab Syafi'i niku mutlak mengharamkan pembagian ngoten niku sebelum dibagi secara ilmu waris, ilmu fikih ngoten niku. Imam Malik kalau memang itu sudah menjadi adat, maka niku dianggap wasiat. Wasiat niku asal tidak sepertiga dari harta mayit yang dibagikan boleh. Wasiat niku tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Dimana wasiat jenengan, aku wis ate mati, semua hartaku tak kasihkan masjid. Boten angsal ngoten niku. Maksimal wasiat niku sepertiga. Lebih dari sepertiga tidak boleh. Jadi wasiat maksimal sepertiga, selebihnya harus dibagikan secara rata. Ngoten niku nggih saestu jenengan jogo masalah ngenten iki, jenengan ajari keluargane ojo sampai lek wonten mayit sing meninggal niku boten dibagi secara ilmu waris. Lek boten dibagi secara ilmu waris berarti kita ninggalkan anak putu kita niki barang sing boten halal. Menapa niku rupa tanah, rupa rumah, hati-hati karena aku dipanggoni kita menghasilkan niku
tanah sak meter mawon niku pinter gane ngoten niku lek dikeruskan niku sak ngesore sak melangit ngoten niku haram sedaya sak langit sak bumi 7 lapis niku semuanya haram kita pakai lemboten miliknya kita. Saestu ngoten iki dijogo. Katen pundi-pundi kadang ngeten iki napa nggih dianggap barang sepele. Kalau saya lisake iling saking nggon niku. 1 jengkal tanah kita pakai miliknya orang niku benjing di kuburan niku apa masyaallah apa ya siksanya berat sekali. Saged ngempit mayit niku. Sak jengkal niku, saya dikit apalagi sampai sak meter 2 meter niku. Pun wonten mawon, wonten sitamataken. Nggih. Masalah pembagian perempuan dengan laki-laki kan lain. Nggih. Caranya itu seandainya belum disepakati masalah dibagi rata itu gimana caranya? Jadi dalam pembagian waris niku tidak boleh pakai kesepakatan dibagi rata. Harus pakai perhitungan ilmu waris rumiyin. Memang laki-laki niku haknya laki-laki niku 2 kali anak perempuan. 2 kali anak perempuan. Jadi sampun ditetapkan bagiannya rumiyin kok laki-lakinya itu dengan sukarela sing bagianku tak kekno adikku enggak apa-apa. Mboten menapa, tetapkan dulu bagiannya. Sampun ditetapkan bagian secara ilmu waris baru diridhokan. Sebelum ditetapkan pembagiannya secara ilmu wis tak rata kabeh ae cek adil. Mboten ngonten adil niku. Jadi adil niku sesuai ilmunya Gusti Allah. Terus wonten sing talak ngenten. Lah laki-laki kok enak, kok bagiannya lebih besar pada perempuan. Ngenten, laki-laki niku punya tanggung jawab kepada orang tuanya, punya tanggung jawab pada istrinya, punya tanggung jawab pada anak sama saudara perempuan. Jadi laki-laki niku punya 3 tanggung jawab yang tidak dimiliki oleh perempuan. Perempuan ini kan buat punya tanggung jawab pun ditanggung suaminya. Tapi anak laki-laki niku punya tanggung jawab menanggung orang tuanya, menanggung saudara perempuannya yang enggak mampu, dan menanggung istrinya. Sehingga niki alasan syariat kenapa laki-laki niku bagiannya 2 kali lipat dari anak perempuan. Tapi kadang ngeten niki sama orang-orang liberal ngoten niku dianggap boten adil, dianggap diskriminasi. Padahal yang syariat niku nopo namanya syariat, kita harus samina wa ta'ah. Jadi tetapkan rumiyin mantun niki baru dibagi, mau dibagi rata, mau disepudi sak kerso, yang penting sampun ketemu bagian sing aslinya. Ngoten nggih. Nggih. Menyimpang daripada pembagian itu saya tanya masalah ini. Usia orang tua. Orang tua itu waktu belum pikun itu menjalankan sholat, sehingga setelah dia usianya sudah lanjut disuruh sholat pun udah lupa dan sebagainya, itu nanti yang ditinggalkan itu apakah masih menjadi tanggungan dosa atau enggak? Nggih. Jadi sholat niki ibadah yang memang tidak bisa ditinggalkan asal akalnya masih normal, Pak. Asal akalnya masih normal, selain normal niku masih iling. Walaupun dia sholatnya itu harus dengan cara yang paling lemah niku hanya matanya yang gerak. Jadi sholat pakai mata niku angsal. Jadi tubuhnya udah nggak bisa gerak, maka sholat pakai mata. Jadi dia istilahnya niku nanti untuk wudhunya niku diwudhui sama saudara sama keluarganya. Terus masalah dosanya, sholat niku termasuk ibadah pribadi kalau yang dosanya tidak ditanggung orang lain, artinya ditanggung oleh dia sendiri. Nah, artinya nopo? Kalau orang sepuh niki, orang tua wawa niku, asal dia masih ingat, masih normal istilahnya nih. Nggih mboten salat nggih berdosa. Tapi lek memang dia sudah lupa, sudah memang pun gak normal pun lupa semuanya, iya lupa niku nggih. Kadang ngoten niku ya hanya dirinya sendiri yang tahu. Kadang orang niku lupa pada orang lain, tapi ten Gusti Allah tasih iling. Kadang ngoten. Bila asal dia masih ada ingatan, masih sadar, maka wajib sholat. Maka kata ulama niku sampai dia disolati. Selama orang itu tasih belum disolati, maka masih ada kewajiban sholat. Ngoten niku nggih. Jadi sholat niku boten saged ditinggalaken apapun alasannya, boten saged tangi dan sempat tidur sampun tiduran. Saya pikir sholat pakai isyarah, pakai mata.
Kalau mampu masuk kepala, maka kepalanya yang gerak, sujudnya pakai kepala, hanya nginten lek sujud lebih rendah lagi. Kalau sudah kepala nggak mampu gerak, pakai mata. Mata nggak bisa gerak, sholatnya pakai hati. Insyaallah selama masih inget iling-iling ngoten niku, nggih tentu Allah niku sangat maha pengampun, sangat maha baik. Insyaallah bisa saged memaklumi ngoten niku. Nggih. Sampun nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi manfaat dan barokah ilmu-ilmu ngeten niki. Mugi-mugi kita kembali ke ngaji tadi niku kepengin ngelampai semampu kita, lek boten mampu nggih punya rasa kepengin untuk ngelampai. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih, ngapunten. Apa lupa untuk yang masalah tadi sing apa niku harta waris niku kula nyuwun lek wonten tiyang sepah maringi hartanya kepada anaknya niku jangan hanya pakai lisan nggih, saestu kalau bisa tertulis pakai tangan. Karena saniki kathah kasus niki orang tuanya sudah ngomong memberikan tapi keluarga yang lain nggak percaya karena tidak ada hitam di atas putih sehingga tetap dianggap niku harta warisan. Padahal orang tuanya dulu pada saat hidup sudah memberikan kepada keluarganya, entah cucunya, entah anaknya. Iki tolong tertulis. Jadi kita bagi orang tua bincing maringi anak niku langsung lek diparingi bahkan langsung suruh urus balik nama kalau kurupo tanah. Lek boten wonten akhirnya setelah orang tuanya meninggal tasik diakui warisan sehingga niki lagi jadi masalah niki. Jadi masalah padahal sudah boten harta warisan tasik dianggap harta warisan sehingga dituntut untuk dihitung. Wah Masya Allah niku pun tidak selesai sak terusin niku pun karena iku saestu lek kita jadi orang tua niki lek maringi ten anak atau ten sinten hitam di atas putih niku harus wajib niku syariatnya Gusti Allah. Lek hanya lisan niku pun tidak ada yang ngandel apalagi hanya lisan tidak ada saksi hanya berduaan niku pun sekolah jamin gak ada yang percaya yang lain karena saestu kerja orang tua niki ditulis saestu ditulis apalagi masalah tanah ngoten niku. Berarti dinamakan hibah. Nggih. Hibah pemberian sukarela betul apa? Karena orang tua kan masih punya hak saja situ. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ala fahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala